Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Statistika 2, dan pada kesempatan ini yang akan kita diskusikan adalah teori probabilitas. Probabilitas itu biasanya diberi simbol P dan dinyatakan dalam angka positif dengan minimum 0 dan maksimum 1. Simbol untuk probabilitas yang tidak terjadi biasanya dinyatakan dengan Q, yaitu sama dengan 1 dikurangi P atau probabilitasnya. Kalau P sama dengan 0, berarti peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Kalau P sama dengan 1, berarti peristiwa itu pasti terjadi. Kalau P mendekati 0, berarti peristiwa itu mempunyai kemungkinan kecil untuk terjadi. Kalau P mendekati 1, berarti peristiwa itu mempunyai kemungkinan besar terjadi. Pendekatan tentang pengertian probabilitas itu ada 3, yaitu pengertian klasik atau teoritis, yang kedua probabilitas empiris, yang ketiga pendekatan subjektif. Kita diskusikan dulu pengertian klasik atau teoritis, ya. Itu adalah peluang terjadinya suatu peristiwa di antara keseluruhan peristiwa yang bisa terjadi. Contohnya ini, uang logam atau koin yang kita punya, ya, dilempar ke atas, sewaktu jatuh ke tanah mempunyai probabilitas yang sama, baik itu permukaan A ataupun permukaan yang B, sehingga probabilitas A, artinya terjadi permukaan A, itu adalah 0,5, dan probabilitas B atau probabilitas terjadinya B di atas itu adalah 0,5 atau 50%, ya. Contoh yang kedua, ya, sebuah dadu mempunyai permukaan 6. Jadi dadu itu permukaannya 6, ya. Dilempar 1 kali, maka probabilitas salah satu permukaan di atas itu adalah 1/6. Contoh yang ketiga, sebuah kantong berisi 4 kelereng merah dan 6 kelereng putih. Kelereng secara sembarang diambil dari kantong tersebut, maka probabilitas kelereng merah itu adalah 4/10 atau 0,4 atau 40%. Dan untuk kelereng putih adalah 6/10 atau 0,6. Probabilitas empiris. Probabilitas empiris ditentukan berdasarkan observasi. Artinya ditentukan berdasarkan pengalaman peristiwa. Misalkan ini, A melempar dari jarak 5 meter sebuah benda. Dari 100 kali hanya kena 65 kali. Maka probabilitasnya adalah 65/100, berarti 0,65. Pendekatan subjektif. Probabilitas ditentukan berdasarkan perasaan atau kira-kira dari peneliti.
Ini pendekatan subjektif. Jadi tergantung kepada subjeknya tertentu atau katakan saja orang itu sendiri dari peneliti. Hubungan probabilitas teoritis dengan probabilitas empiris. Semakin besar frekuensi, artinya pelemparannya begitu ya, maka probabilitas yang dihasilkan akan semakin mendekati probabilitas teoritis. Akan bisa sama kalau melemparnya sampai tak terhingga, sehingga probabilitasnya itu adalah PA, probabilitas A itu sama dengan limit M per N, di mana N menuju tak terhingga. Ya. Ini M itu adalah frekuensi terjadinya A, N banyaknya observasi atau lemparan. Hubungan peristiwa satu dengan yang lainnya itu pertama mutually eksklusif. Yang kedua peristiwa-peristiwa yang independen, peristiwa-peristiwa kondisional, dan yang keempat probabilitas majemuk atau compound probability. Yang pertama dulu kita diskusikan mutually eksklusif. Apa itu mutually eksklusif? Mutually eksklusif itu adalah hubungan yang saling meniadakan atau saling asing. Artinya, kalau peristiwa A terjadi, tak mungkin peristiwa B terjadi. Biasanya ditulis dengan simbol P, A atau B. Di probabilitas A atau B. Untuk mencari probabilitas digunakan rumus ini. Probabilitas terjadi A atau B itu sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Probabilitas terjadi peristiwa A atau B sebesar probabilitas terjadi peristiwa A secara individual, ini ya, ditambah probabilitas terjadi probabilitas B secara individual pula. Contohnya, kalau sebuah dadu dilempar, maka probabilitas munculnya permukaan pertama di atas sama dengan probabilitas munculnya permukaan keempat di atas. Masing-masing adalah 1/6. Pertanyaannya, dalam lempar itu berapakah probabilitas yang diperoleh permukaan pertama atau permukaan keempat salah satu muncul di atas? Probabilitas 1 muncul di atas adalah 1/6. Probabilitas muncul permukaan yang keempat itu 1/6. Maka probabilitas 1 atau 4 itu sama dengan 1/6 ditambah 1/6 menjadi 2/6 atau 1/3. Contoh kedua, probabilitas saat ini Ani sedang tidur itu 0,30. Sedangkan probabilitas saat ini Ani sedang makan adalah 0,20. Berapakah probabilitas ia sedang tidur atau sedang makan? Ya, kita jawab bahwa tidur itu A ya. Itu probabilitas A ya. Itu sama dengan 0,30. Makan adalah probabilitas B sama dengan 0,20. Maka probabilitas A atau B, jadi probabilitas Ani itu sedang tidur atau sedang makan, itu adalah sama dengan 0,30 ditambah 0,30 sama dengan 0,50. Jadi probabilitas ia saat ini sedang tidur atau makan maka adalah 0,50 ya. Peristiwa-peristiwa yang independen.
Peristiwa-peristiwa yang independen maksudnya adalah seperti ini. Hubungan independen jika terjadi satu peristiwa tidak mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain. Dengan kata lain, mereka tidak saling mempengaruhi. Berarti peristiwa itu bisa terjadi salah satu saja, bisa terjadi bersama-sama atau terjadi semua. Rumus untuk mencari probabilitasnya itu adalah probabilitas terjadi bersama-sama, artinya probabilitas A dan B itu sama dengan probabilitas A kali probabilitas B. Probabilitas terjadi salah satu berarti kan PA atau B, probabilitas A atau B itu sudah dengan PA atau probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas A dan B. Ya. Contoh, kalau dua dadu dilempar bersama-sama, jadi dadunya ada dua gitu. Berapakah probabilitasnya? Yang pertama mendapatkan satu semua. Jadi dari dua dadu itu dua-duanya angka 1 di atas. Yang kedua mendapatkan permukaan nomor 1 pada dadu yang pertama atau pada dadu yang kedua yang tampak di atas. Ini jawabannya ya. Dua dadu tak saling mempengaruhi ya. Misalkan mendapatkan permukaan nomor 1 pada dadu pertama adalah peristiwa A dan mendapatkan permukaan dadu pada dadu yang kedua disebut peristiwa B. Maka probabilitas A itu 1/6, probabilitas B itu adalah 1/6. Probabilitas A dan B adalah PA kali PB, berarti kan 1/6 kali 1/6 sama dengan 1/36. Probabilitas dua dadu muncul ke permukaan nomor 1 itu sama dengan 1/36. Ya. Yang kedua, probabilitas A atau B itu sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas A dan B. Ya, jadi seperti ini ya, 1/6 ditambah 1/6 dikurangi 1/36. Probabilitas A dan B ini kan sudah diketahui ya, 1/36. Sehingga hasilnya adalah 11/36. Contoh 2. Sebuah koin dan dadu dilempar bersama-sama. Berapakah probabilitas untuk mendapatkan pertama permukaan A pada koin ya, dan permukaan 1 pada dadu yang tampak di atas. Yang kedua adalah permukaan A pada koin atau permukaan 1 pada dadu. Misalkan mendapatkan permukaan A pada poin disebut peristiwa A dan tampak permukaan 1 pada dadu disebut peristiwa B. Maka probabilitas A itu adalah 1/2 dan probabilitas B itu adalah 1/6. Probabilitas A dan B itu adalah PA kali PB kan. Sehingga setengah tadi kan ini koin dan kali 1/6 ini per dadu sehingga didapatkan 1/12. 2 ya. Probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A plus B dikurangi probabilitas A dan B. Probabilitas A setengah tadi pada koin ditambah 1/6 ini pada dadu dikurangi 1/12.
Ini kan dari sini ya, probabilitas A dan B itu kan ini kurangi 1/12 sama dengan 7/12. Peristiwa-peristiwa kondisional. Peristiwa kondisional atau bersyarat apabila terjadinya sesuatu peristiwa harus didahului oleh peristiwa yang lain. Kalau peristiwa pertama tidak terjadi, maka peristiwa kedua tak mungkin terjadi. Misalkan peristiwa B hanya bisa terjadi kalau peristiwa A telah terjadi, maka terlebih dahulu harus dibedakan dua macam probabilitas. Probabilitas A yaitu probabilitas terjadi peristiwa A atau peristiwa yang pertama. Yang kedua, PBA yaitu probabilitas terjadi peristiwa B setelah peristiwa A terjadi. Untuk mencari probabilitas terjadi A dan B digunakan rumus ini kan. Probabilitas A dan B adalah PA kali P dengan PBA, artinya probabilitas B terjadi setelah peristiwa A terjadi dengan syarat peristiwa A terjadi begitu. Contohnya ini, probabilitas seorang mahasiswa diterima di Universitas Katolik Santo Agustus Sipo itu adalah 0,4 atau 40%. Dan kalau sudah menjadi mahasiswa, kemungkinan dia lulus jadi sarjana itu adalah 80%. Berapakah kemungkinan calon itu akan lulus sarjana? Misalkan diterima di Universitas Katolik Santo Agustinus Sipo itu adalah peristiwa A. Lulus sarjana adalah peristiwa B. Maka PA sama dengan 0,4 dan PB adalah 0,8. Kemungkinan calon itu lulus jadi sarjana adalah PA dan B. PA kali PBA. Artinya probabilitas terjadi A dengan syarat probabilitas terjadi B dengan syarat terjadi peristiwa A. Artinya diterima dulu baru ini syarat untuk bisa lulus ya, probabilitas lulus. PA-nya diterimanya adalah 0,40% kali ini. PB-nya adalah 0,80. Sehingga kemungkinan calon itu lulus adalah 0,32 atau 32%. Contoh 2. Penelitian terhadap 100 tamatan SLTP tentang jenis kelamin dan hasil ujian mata pelajaran matematika. Ini nilai matematikanya ya. A1 itu adalah kurang dari 60, A2 itu adalah 60 atau lebih. Kemudian ini jenis kelamin, B1 itu laki-laki, B2 itu adalah perempuan. Ini jumlahnya yang kurang dari 60 adalah 45, lebih dari 60 nilainya adalah 55 sehingga total 100. Laki-lakinya ada 70 orang, perempuannya ada 30 orang. Jadi selanjutnya ada dua macam klasifikasi di situ ya. Yang pertama adalah klasifikasi A, nilai matematik kurang dari 60 ya, sama dengan A1 dan 60 atau lebih itu A2. Klasifikasi B jenis kelamin laki-laki B1 ya, dan perempuan B2. Berdasarkan contoh di atas dapat ditunjukkan marginal probability dan conditional probability. Marginal probability itu adalah probability yang terjadi salah satu alternatif yang ada pada suatu klasifikasi.
Misalkan untuk A, mata pelajaran nilai matematik kurang dari 6 itu sama dengan 45/100 sama dengan 0,45. Ini kurang dari 60 ya. Kemudian mata pelajaran nilai matematik 6 atau lebih, ini kan 6 atau lebih, ini 55/100. Jadi hasilnya adalah 0,55. Klasifikasi untuk B ini. Mata pelajaran terdapat laki-laki dari semua peristiwa adalah 70/100. Ini kan 70 laki-laki per 100. Kemudian mata pelajaran terjadi perempuan dari semua siswa, maksud saya, itu 30/100. Ini kan siswa perempuan kan ini 30/100. Jadi 0,30, ini laki-lakinya 0,70. Conditional probability itu adalah terjadi suatu peristiwa pada suatu kondisi tertentu saja. Biasanya apabila suatu peristiwa sebagai prasyarat sudah terjadi. Dari contoh di atas dapat dihitung probabilitas siswa yang mendapat nilai kurang dari 60 adalah perempuan. Berarti probabilitas yang mendapati siswa wanita khusus yang nilainya kurang dari 60 adalah ini. Probabilitas B2 dengan A1. Probabilitas A1 B2 per probabilitas A1 itu sama dengan ini 20/100 ya, dibagi atau per 45/100 sama dengan 20/45 atau 4,9 maksud saya. Probabilitas menjemuk atau compound probability jika terjadi A dan B merupakan kejadian bersyarat, dinyatakan probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A kali probabilitas B dengan syarat A terjadi. Atau dapat ditulis juga probabilitas B dan A itu sama dengan probabilitas B dengan kali probabilitas A dengan syarat B terjadi. Sebagai konsekuensinya adalah probabilitas A dan B itu sama dengan probabilitas A kali probabilitas B dengan syarat A terjadi itu sama dengan probabilitas B kali probabilitas A dengan syarat B terjadi. Rumus tersebut disebut rumus probabilitas majemuk. Untuk menghitung probabilitas peristiwa yang terjadi dari serangkaian percobaan menjemuk, pelemparan uang yang dilakukan dengan beberapa kali. Contoh ini ya. Kotak A berisi 3 bola putih dan 5 bola merah. Kotak B berisi 5 bola putih dan 1 bola merah dan 2 bola hijau. Bila secara random memilih sebuah kotak, kemudian secara random pula memilih 1 bola di dalamnya, berapakah probabilitas untuk mendapatkan bola putih? Jika percobaan ini bisa digambarkan sebagai berikut ya. Ini 2 kotak. Jadi kotak A dan kotak B. Berarti probabilitas seseorang mengambil kotak A dan kotak B adalah 1/2 atau 0,5 atau 50% gitu ya. Di dalam kotak A terdapat tadi dikatakan 3 putih dan 5 merah. Sehingga ini bisa terjadi
putih adalah 3/16. Ini berarti 5/16. Begitu juga ini kotak B, kemungkinannya ini yang putih 2, yang merah 1, dan yang hijau 2. Ya, sehingga peristiwa probabilitas terambil dari kotak B warna putih adalah 2/10, dan ini 1/10 yang merah, yang hijau adalah 2/10. Probabilitas putih dan kotak A itu adalah 3/8 kali setengah tadi. Ini ya penjelasannya, berarti kan 3/8 kali setengah berarti 3/16. Probabilitas putih dari kotak B adalah 2/5 kali setengah kan, berarti 2/10, atau sama dengan ini kalau disederhanakan jadi 1/5 gitu. Peristiwa bola putih dapat terjadi dalam 2 cara yang eksklusif ya, secara bersama. yakni pertama, terpilih kotak A dan terambil bola putih. Yang kedua, terpilih kotak B dan terambil bola putih. Peristiwa bola putih tersebut terpilih, maksud saya, merupakan penggabungan dari 2 peristiwa yang eksklusif secara bersama-sama tersebut di atas ya. Probabilitas putih ini sama dengan probabilitas putih dari kotak A plus probabilitas putih dari kotak B. Itu sama dengan 3/16 ditambah 1/5 sama dengan 31/80. Atau dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Probabilitas terpilih putih itu sama dengan probabilitas A kali probabilitas kotak A kali probabilitas putih dari kotak A ditambah probabilitas B kali probabilitas putih dari kotak B. Itu sama dengan setengah ya. Kotak A kan setengah kali 3/8 ditambah setengah kali 2/5. Hasilnya adalah ini ya. Ini dikalikan ini berarti 3/16, ini berarti 2/10, sehingga hasilnya adalah 31/80. Nah, ini soal latihan, silakan saudara-saudara mengerjakannya ya. Jadi latihannya ini soalnya sebuah kotak berisi 3 bola merah, 7 bola putih, 4 bola hitam, dan 6 bola hijau. Dengan mata tertutup diambil 1 bola dari kotak itu. Berapakah probabilitas bola berwarna merah terambil? Berapakah probabilitas bola berwarna hitam terambil? Soal pertama ya. Soalnya kedua, ada 2 penembak yaitu A dan B, masing-masing melepaskan 1 tembakan. Probabilitas penembak A terjadi tepat lurus sasaran itu adalah 0,7, dan probabilitas penembak B kena sasarannya itu adalah 0,8. Berapakah probabilitas kedua tembakan itu mengenai sasaran semua? Terima kasih, itu saja dulu kuliah hari ini. Selamat mengerjakan berlatih dengan soal tadi ya. Sampai berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih atas atensinya.